Apabila Anda ingin mempermudah segala urusan, mendapatkan ampunan, serta ingin memperlancar rezeki tanpa henti, maka amalkanlah zikir agung ini setelah sholat Isya. Insya Allah segala hajat yang Anda inginkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kesempatan ini saya berharap perjumpaan kita melalui saluran ini dapat menjadikan catatan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setiap hajat yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat yang beriman, saya juga senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini dan jumpa dalam video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu amalan yang sangat luar biasa manfaatnya. Amalan ini merupakan sebuah ijazah yang secara langsung diberikan oleh Nabi kita yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Amalan ini dijelaskan di dalam kitab Kaunus Sa'adah, tepatnya pada halaman 17, yang dituliskan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Kitab ini mengangkat satu hadis dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang diceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengeluhkan nasibnya serta keadaan keluarganya yang mendapatkan sebuah kesulitan. Di dalam cerita tersebut, lelaki itu mengeluh di hadapan Nabi. Beliau mengatakan bahwa dunianya semakin hari semakin menjauh darinya. Ia berkata bahwa, "Ya Rasulullah, kenapa seolah-olah dunia ini menjauh daripadaku?" Dan ia merasa tertinggal dari kebahagiaan dunia. Bahkan ternak-ternaknya dan usaha pertaniannya pun tidak pernah berhasil. Dalam keadaan kesedihannya, ia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia merasa hidupnya sangatlah sulit, seakan-akan
rezeki selalu terhambat dan tidak berpihak kepadanya. Mendengar keluhan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu pernah mengamalkan doa dan zikir tertentu yang disebut sebagai doa para malaikat dan tasbih para makhluk?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menjelaskan bahwa dengan doa dan tasbih zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjamin serta memberikan rezeki berkah dan berlimpah. Lelaki tersebut pun mengaku bahwa ia belum pernah mengamalkan doa tersebut. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya sebuah zikir yang harus diamalkan dan dibaca dengan istiqomah serta penuh dengan keyakinan. Tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah laki-laki tersebut menerima amalannya, kemudian ia berpamitan dan mulai mengamalkannya. Setelah beberapa bulan kemudian, ia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia. Kemudian ia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu bahwa hidupnya telah berubah. Bahkan saat ini ia merasa bingung karena rezeki yang berlimpah ruah hingga tidak tahu di mana harus meletakkannya. Masya Allah. Yang tadinya ternaknya susah untuk berkembang, kini ternaknya berkembang sangatlah banyak, sehingga sekarang kehidupannya berubah drastis menjadi penuh keberkahan dan kemudahan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita semua tentu memahami bahwa meskipun uang bukanlah segalanya, namun uang sangatlah diperlukan untuk berbagai macam kebutuhan, berbagai macam keperluan dalam hidup kita, utamanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran agama Islam terdapat berbagai macam bentuk ibadah yang tentunya memerlukan materi atau harta. Contohnya seperti ibadah haji dan umroh yang membutuhkan biaya, terutama jika dilakukan berulang kali dan mengajak seluruh keluarga kita. Selain itu juga berkurban setiap tahun pada hari-hari tasyrik juga membutuhkan biaya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan seperti membangun masjid, membangun pondok pesantren, madrasah, atau menyumbangkannya tanah wakaf. Maka dari itu, memiliki harta yang cukup menjadi kebutuhan agar kita dapat menjalankan berbagai ibadah, aktivitas keagamaan dengan lebih optimal. Banyak orang yang menginginkan kemudahan dalam hal rezeki, namun tidak sedikit juga yang merasa kesulitan ekonomi. Bahkan ada yang sampai terlilit hutang. Dalam kondisi seperti ini, sangatlah penting untuk tetap bersabar
dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, Allah berfirman, siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang selalu beristighfar dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan memberikan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu Allah akan menghilangkan segala kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan menghapus segala kesedihannya. Yang ketiga, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Sahabat YouTube, sahabat imam muda yang dirahmati Allah, simaklah baik-baik, dicatat dan diamalkan. Inilah salah satu keajaiban dan keutamaan dari amalan zikir yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan video ini, saya ingin mengajak sahabat imam muda semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan juga subscribe. Semoga dukungan sahabat dapat membantu channel ini berkembang serta bermanfaat dalam menyiarkan kebaikan bagi banyak orang di kemudian hari. Saya juga mendoakan agar sahabat yang sudah memberikan dukungan selalu dilimpahkan kesehatannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya, serta Allah kabulkan hajat dan keinginan yang ada di dalam hati masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sahabat imam muda yang ingin mempunyai hajat atau keinginan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Kita akan mendoakan bersama-sama agar segala hajat tersebut segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kaunus Sa'adah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama, bacaannya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Zikir ini dianjurkan dibacakan secara rutin sebanyak 100 kali setiap hari. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, dunia akan datang menghampiri kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat imam muda yang dirahmati Allah, zikir ini dianjurkan untuk dibaca pada waktu tertentu, terutama sebelum terbit fajar, yakni di waktu sebelum subuh, atau kalau bulan puasa di waktu sahur. Waktu ini merupakan waktu yang sangat mustajab
waktu yang sangat-sangat baik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Ada juga yang menganjurkan membacanya setelah sholat subuh hingga sebelum waktu zuhur tiba. Pilihan lain, bacaan zikir ini juga bisa diamalkan pada waktu malam, khususnya setelah sholat isya. Amalkan zikir ini setidaknya 100 kali sehari dengan memilih waktu terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika dilakukan dengan istiqomah, ikhlas, dan penuh keyakinan, insya Allah dalam waktu jangka tertentu kita akan merasakan keajaiban daripada zikir ini, baik itu dalam hitungan beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan, tergantung pada ketulusan hati dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan zikir yang mulia ini. Zikir yang mengandung 4 unsur penting, yaitu memuji, mensucikan Allah dan mengagungkannya, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan zikir ini, kita juga mengingat kebesaran dan kemuliaan Allah, serta memperbanyak istighfar untuk menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Demikianlah amalan yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.